Dark wave. Gue memang bener-bener support gue. Support system banget. Jadi dia yang bilang adalah banyak orang yang percaya sama lo gitu. Ya. Banyak orang percaya sama lo, kenapa lo nggak percaya sama diri lo sendiri? Banyak orang yang percaya sama potensi lo, tapi kenapa lo malah menghilangkan potensi itu? Challenge apa sih yang Irma pernah hadapin ya di saat sekarang ini? Sekarang ini? Mesti sekarang ini ya? Saat inilah gitu, mungkin challenge terberat. Kayak terberat atau enggak kayak Irma nggak bisa lupain nih challenge-nya gitu. Challenge terberat gua apa dan nggak bisa dilupakan apa ya? Challenge-nya ya mungkin ngadepin diri sendiri sih. Lebih ke diri lagi ya. Karena gini, lu excuse sama banyak hal misalnya ya, maksudnya gini, banyak orang yang akhirnya aduh ini karena ini karena itu segala macam. Orang terlalu sibuk untuk menyalahkan pihak luar, tapi dia lupa untuk namanya menyalahkan diri atau introspeksi diri sendiri. Ya challenge gue misalnya ada kesandung dengan keuangan, misalnya ditipu atau apa segala macam. Ya gue pasti yang kayak gue cerita sebelumnya gitu ya, itu gue nggak mau panjangin. Ya udah gitu. Gue lebih mau introspeksi ke diri gue sendiri. Itu pun gue selalu bilang ke laki gue, udahlah kita ini pasti ada ajaran yang mau dikasih sama Tuhan. Terus sebenarnya apa sih yang dia mau ingetin ke kita. Gak perlu namanya kita habisi sisi emosi segala macam kayak gitu. Jelek-jelek gitu loh yang kayak ngapain sih, ya udah gitu ya. Udahlah mungkin jadi pelajaran. Betul. Gitu. Atau misalnya banyak sekarang entrepreneur yang mungkin juga challenge-nya dengerin kata orang. Iya kan? Aduh lu nggak bisa lo gini lo dan diamini, bener nggak sih? Atau kalau nggak, lu kan dia mendengarkan kata-kata orang dia segala macam gitu kan? Itu langsung dirinya sendiri kayak, apa gue bisa ya? Gitu. Apa gue bisa atau enggak ya segala macam? Ya makanya gue bilang adalah challenge gue terberat adalah ya hadapin diri sendiri, dan itu nggak pernah bisa gue lupain saat gue depresi. Itu pelajaran paling top banget buat gue. Itu top banget deh, maksudnya dari pas depresi itu ternyata banyak pembelajaran. Maksudnya depresi itu gue bener-bener belajarnya dahsyat banget. Pasti. Arti dari sebuah sesuatu, kepercayaan gue ke diri gue sendiri untuk namanya ngebangun percaya diri dan segala macam itu dahsyat banget sih. Itu sih challenge gue terberat adalah ke diri sendiri, karena gue sangat tidak ingin blaming ke orang atau blaming sekitar atau blaming dengan kondisi. Percuma gitu, karena itu semua tergantung sama lo feedbacknya apa. Kayak gitu. Ke diri sendiri berarti exactly. Ya, lebih ke diri sendiri. Betul. Challenge yang paling berat ya untuk Irma ya. Oke, lanjut ya Mbak ya. Oke. Kita ke next pertanyaan. Apa sih yang menurut Irma tuh kelebihan seorang entrepreneur gitu kan daripada seorang pegawai? Loh. Waduh. Berat kali atau? Waduh, ini entrepreneur atau pegawai nih, karyawan nih gitu. Ini susah sih. Maksudnya gini, bukan berarti karyawan itu nggak bagus. Ya. Karyawan itu pasti bagus. Maksudnya gini, berawal pasti kalau karyawan itu pasti lu banyak banget yang lu pelajarin. Sama kayak pas gue jadi karyawan itu banyak sekali yang gue pelajarin. Gue tahu manajemennya, kemudian lu tahu untuk strategiknya dan segala macam. Itu sebenarnya adalah something yang positif sebenarnya. Tergantung sebenarnya adalah ke diri sendiri. Lu mau berkembang atau tidak. Saat lu jadi karyawan pun lu mau berkembang nggak di tempat itu kan gitu ya, maksudnya dengan positive way, maksudnya nggak usah namanya menjudutan dan segala macam. Lu bisa dari hal yang lu pelajarin, lu mengasah strategi lu seperti apa dan segala macam. Dan yang kalau misalnya memang lu udah siap untuk menjadi entrepreneur ini, ya ini yang sebenarnya basic yang lu bisa bawa di dalam entrepreneur lu. Sebenarnya kayak gitu aja sih. Mungkin memang awalnya ya karyawan, pegawai gitu. Itu nggak ada salahnya, itu nggak ada salahnya. Gitu. Ya itu something yang maksudnya ya itu menjadi positif juga kalau misalnya nantinya lu mau bawa itu ke entrepreneur, karena dengan kayak gitu lu tahu gimana namanya lu udah pernah jadi karyawan, jadi lu bisa tahu gimana namanya ngadepin karyawan lu. Lu kalau gua tipikal yang adalah gimana caranya lu harus memanusiakan manusia gitu. Lu harus jadi sosok leader lo, bukan bos. Nah, lu udah pernah jadi karyawan, jadi lu tahu mau diperlakukan seperti apa. Karena gue selalu bilang ke anak-anak gue,
lo itu satu keluarga. Jadi kalau misalnya ada satu keluarga lo yang tersandung atau jatuh, tunggu, pegang tangannya, kita lari bareng lagi gitu. Jadi jangan ditinggalin karena ini sebagai satu tim loh sebenarnya gitu. Ini satu tim dan tim ini yang nanti yang akan besar bersama gitu. Jadi bareng-bareng gitu ya. Nah, karena lu udah pernah ngerasain jadi karyawan gitu loh. Jadi ya sisi kalau untuk entrepreneur itu lu harus ada leadershipnya sih. Jadi apalagi kalau misalnya entrepreneur itu lu harus punya skill semuanya. Lu harus punya finance, lu harus tahu, lu harus paham yang tadinya lu nggak paham. Gua nih tadinya bukan finance kan, tapi gua bener-bener belajar. Oh gila ya finance kayak gimana ya segala macam itu gua belajar segala macam. Lu bukan desainer tapi lu jadi bisa desain. Terus habis itu lu bukan HRD, lu akhirnya jadi HRD dan segala macam. Maksudnya ya entrepreneur itu lu satu orang tapi bisa mencakup semuanya, sehingga lu kalau misalnya ada karyawan lu atau keluarga lu yang memang kurang memahami, lu bisa namanya saling membantu untuk melengkapi. Kalau gue selalu bilang adalah ini keluarga gitu, bukan atasan atau bawahan. Jadi sampai gue juga bilang ke karyawan-karyawan gue, lu kalau ngeliat gue nggak bisa kerja, lu bisa tegur gue loh. Misalnya gue nggak bisa kerja, ya udah Irma lu nggak bisa kerja, lu mendingan nggak usah gitu, tapi gue juga berhak nih ngomong kayak gitu ke lo ya, lu nggak bisa kerja lo, lu mendingan maunya apa sih, lu coba apa sih, kemana sih, yang kayak gitu. Itu ya itu sih begitu sih kalau gue sih, maksudnya ya lo mau as karyawan ataupun entrepreneur itu semua ada sisi positifnya sih, tinggal gimana lu melihat dari sisi mana dan lu mau membawanya ke arah mana gitu. Setuju banget ini Irma, keren banget ya teman-teman ya, luar biasa banget thank loh you. Irma ini. Ya ampun, aku dengerinnya tuh kayak ya benar juga gitu loh, kita tuh nggak bisa yang kayak ya udah kayak ya udah gue bos lo gitu kan, gue ya iya gue bawahannya gitu kan, atau ya udah lu turutin semua mau gue gitu kan ya. Betul, nggak bisa. Justru sekarang ini yang ngambil keputusan bukan gua. Gua akan membiasakan orang-orang gua untuk berani mengambil keputusan. Itu lo boleh cek sih ke anak-anak gua ya. Jadi gua selalu bilang, dia bos gua. Karena dia menentukan gua harus kayak gimana. Karena gua merangsang mereka untuk berani gitu loh. Maksudnya merangsang mereka untuk lebih kreatif lagi. Kayak gitu. Luar biasa nih. Aduh, terima kasih. Banget. Belum. Oke, lanjut ya Maya. Oke. Sebelum mulai untuk jadi seorang entrepreneur nih, Ma, pernah nggak sih berpikir untuk kembali lagi jadi pegawai lo? Kalau dulu kayaknya udah banyak duit entrepreneur daripada pegawai. Kata siapa? Yakin begitu. Awal-awal entrepreneur itu wah gitu. Nangis darah ya, nangis darahnya ya. Dulu pas jadi karyawan pengen banget jadi entrepreneur, tapi pas udah jadi entrepreneur belum pernah mau jadi karyawan lagi. Gitu. Mau sesusah apapun entrepreneur yang maksudnya sesusah apapun kondisi yang gue hadapin saat gue memang totally di sini, bagi gue ini adalah pendewasaan buat gue maupun bisnis gue. Berarti nggak mau balik lagi ya jadi pegawai? Sampai detik ini belum kepikiran sih. Sampai detik ini gue masih berpikir untuk memberikan impact lebih kepada orang lain. Jadi fokus gue bukan ingin ke karyawan untuk diri gue dan segala macam, tapi gue lebih berpikir yang tadi Irma bilang ya, impact apa? Orang lain, gue kasih impact gitu kan ke orang lain gitu. Gue kasih banyak hal ke orang lain, pelajaran. Kan, momentum apa yang gue bisa create untuk membuat orang lain ini orang lain ini berdampak. Setuju banget. Gitu. Belum. Ya udah lanjut ya Mbak ya. Oke. Pertanyaan lagi, gimana sih Irma tuh bagi waktunya sebagai seorang entrepreneur yang aktif, tapi jadi seorang ibu rumah tangga juga nih. Terus kayak harus ngurusin suami juga, anak pastinya dong ya. Irma gimana tuh bagi waktu ya? Bagi waktu tuh gini. Kalau gua totally memang kalau udah kerja lumayan tuh sama laki gua. Ya maksudnya sibuk banget ya. Bukan masalah sibuk tapi total lah intinya. Karena banyak yang sibuk tapi tidak ada hasil kan. Kayak apa gitu ya. Ada orang sibuk tapi sebenarnya nggak tahu apa gitu maksudnya ya nggak ada artinya sibuknya. Nah kalau gua ya even lu cuma 2 jam atau berapa jam ya total gitu loh, maksudnya benar-benar total aja. Jadi gua kalau udah sama anak ya gua sama anak
nggak mau diganggu. Jadi hari ini udah hari anak ya udah, ada kerjaan lain pun atau segala macem pun akan gue, misalnya gue lihat nih, oh ternyata hari Minggu gue harus ada kerjaan nih, maka gue akan ganti hari itu kemana untuk anak gue. Jadi anak gue tetap akan dapetin perhatian gue gitu. Pasti ada porsi-porsinya. Pasti ada porsi-porsinya karena gini lah, maksudnya kalau lu total memang lu kerja nih terus sampai Senin sampai Minggu atau 24 jam segala macam, ya sayang juga Kak. Iya, maksudnya gitu ya mungkin ya oke lah gitu maksudnya, tapi ya lu harus pikirin bahwa lu kerja untuk apa? Ya. Lu kerja untuk apa? Lu kerja untuk siapa? Walaupun nanti, tapi lu juga kasih pengertian ya, maksudnya ngasih pengertian ke anak lo bahwa oke, mama kayak gini, mami kayak gini karena memang untuk cari apa. Jadi ada komunikasinya, jadi mereka juga memahami gitu ya. Iya, gitu. Yang kayak gitu sih, seperti itu. Jadi ya oke, ini kayak begini gimana nih. Tapi ya juga di setiap hari ya kita telepon kalau misalnya memang kita lagi pergi segala macam ya. Dia lagi apa nih? Ya macam gitu. Video call segala macam. Kayak gitu. Baiklah, ini keren banget ya. Pertanyaan terakhir nih ya Mak ya, sebelum kita closing ya. Apa sih tips-tips dari Irma nih untuk para pemula yang mungkin kayak aku gini nih ya kan, atau teman-teman JRW Box Media nih yang masih kayak, duh gue masih muda banget gitu kan, masih youngster gitu kan, terus mulai jadi seorang kreatif trainer itu gimana gitu? Oke, tips ya. Pertama, terbuka. Kalau gue terbuka, kalau gue tipikal terbuka untuk semua pembelajaran. Jadi even lu udah paham sebenarnya tentang materi itu, atau lu udah tahu sebenarnya kondisinya kayak gimana gitu, hatam banget. Tapi lu jangan lupa sudut pandang setiap orang itu berbeda dan itu mungkin ada pembelajaran buat lu. Makanya gue selalu bilang adalah lu harus terbuka sebagai entrepreneur. Kedua adalah lu harus berani, jangan terlalu banyak yang dipikirin. Aduh gue mau mulai tapi gue nggak ngerti, gue segala macam kayak gitu. Iya, pasti itu, ya kan? Kalau kata toko sebelah, mulai aja dulu kan gitu. Maksudnya karena gini, lu bisa memulai dengan step yang paling kecil kok gitu. Kalau lu mau, ide lu itu akan berputar, otak lu akan berputar segimana caranya itu bisa terjadi. Lu nggak ada duit nih, kayak gue nih dulu, gue nggak punya duit untuk makan bakmi ataupun cendol doang nih. Itu susah tuh misalnya pas SMP, aduh gue nggak ada uang jajan, terus habis itu gue mau minta juga nggak bisa gitu kan. Ya lu akhirnya kreativitas, lu mau nggak mau ya akhirnya bikin aja kan, kayak gue kemarin akhirnya dari kardus gue bikin untuk bikin, iya kan kayak gitu. Maksudnya intinya adalah lu mau atau tidak, intinya itu tipsnya. Kedua adalah bener urgency, ini urgency atau enggak, tingkat urgensinya sampai mana kayak gitu. Jadi intinya berani mencoba sesuatu yang baru, dan lu bisa harus kalau gua membiasakan diri untuk setidaknya gua harus berpikir 5 langkah ke depan. Lu as entrepreneur lu harus memikirkan 5 langkah ke depan harusnya kayak gimana. Jadi iya, jadi gue selalu bilang ke laki gue adalah ini kayak permainan catur. Lagi happening kan ya catur tiba-tiba gitu kan ya. Nah tapi memang dari dulu gue menganggapnya ini kayak permainan catur gitu. Lu bernegosiate sama orang pun sebenarnya permainan catur kan gitu. Jadi ya lu pas entrepreneur pun ya ini sebenarnya lu bermain caturnya lu harus tahu 5 langkah seperti apa. Lu mau jadi misalnya lu mau ya yang so-so ya udah 5 langkah, tapi kalau lu mau menjadi entrepreneur yang handal, profesional atau masternya, lu harus bisa 15 langkah ke depan, lu udah tahu lu harus ngapain aja. Ini yang sebenarnya menjaga kalau misalnya lu kesandung pun lu udah tahu langkah apa aja segala macam. Betul, lu harus membiasakan diri, lu udah harus bisa berpikir berapa langkah ke depan. Jadi kayak misalnya lu ngelihat, oh ini gue bisa ngeliat opportunity-nya seperti apa nih untuk ke depan nih seperti ini, yang kayak gitu. Terus ditambah lagi intinya adalah bukan soal duit. Please lu hilangkan kalau lu ngomongin lu mau jadi pengusaha untuk kejar duit dan segala macam. Bisa lebih banyak gitu. Iya. Duit itu sebenarnya buat apa sih? Iya. Kan gitu. Tapi adalah gimana lu bisa membahagiakan orang sekitar dengan yang lu dapatkan itu. Yang jadi goalsnya bukan duitnya tapi apa impactnya sama orang sekitar. Sama orang sekitar kita ya. Gitu deh Luar intinya. biasa banget ya.
Thank you. Makasih banyak nih ya udah kita bisa collab Wah, sama Irma, terima udah bisa kasih. main-main langsung ke sini. Thank you udah datang, dahsyat banget kamu datang ke aku, dahsyat keren. Makasih banyak ya. Ya, Ma. sama-sama. Kita ketemu lagi ya. Nanti Siap. aku bisa tanya-tanya. Nanti aku sebenarnya. kasih produk ya. Ya, Oke, aku oke. jadi gak enak loh ini. Oke. Antara enak dan gak enak sih, Ma. Oke, Ya. makasih Oke. banyak ya. Thank you, Ma. thank you udah hadir di banget sini ya. Oke teman-teman, kita sampai jumpa lagi ya di acara ini dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen di acara Box Media dan acaranya tentu YouTube-nya Irma nih. Thank Kita tuh you, collab thank you. bareng sama Irma, Bener. Thank you loh collabnya ya. Ya Makasih ampun. banyak loh aku diundang dan dapat gratisan juga. Makanya loh ya ini luar Tapi biasa nanti repeat loh. order kan?